Indonesia ini lagi sedang mengalami gejolak gesekan semesta yang di situ berkaitan dengan unsur kehidupan ataupun pola pikir manusianya sendiri. Saya melihat dan merasakan energi semesta ini memang kan hawanya panas, terkadang hujan, terkadang panas. Ini sedang bergejolak dan masih bebenah terus-menerus. Ini memang ada bencana-bencana ya di tahun ini, memang tergolong memang akan banyak memakan korban. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda besar yang mengarah pada berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus, semua datang silih berganti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini, kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Disclaimer: ramalan ini dibuat semata-mata hanya untuk hiburan dan berdasarkan pada situasi dan fenomena yang terbaca saat ini. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan pasti dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita nikmati bersama konten ini dengan bijak dan jangan menghina siapapun. Paranormal pun melihat bahwa memasuki tahun 2026, Indonesia masih berada dalam kondisi energi yang belum sepenuhnya stabil. Dalam penglihatannya, ada pergerakan cuaca yang tidak menentu, seolah menjadi tanda alam yang tidak bisa diabaikan. Ia beberapa kali menyinggung bahwa kondisi ini bukan sekadar perubahan alam biasa, melainkan berkaitan dengan keadaan manusia itu sendiri, baik dari pikiran, emosi, hingga tindakan yang terjadi setiap hari. Paranormal pun juga menegaskan bahwa semakin banyak gejolak yang terjadi di tengah manusia, seperti konflik, persaingan, hingga ketidakseimbangan emosi, maka hal tersebut perlahan ikut mempengaruhi kondisi alam. Untuk pembahasan di video ini, kita akan membahas ataupun memprediksi tentang tragedi, kejadian, musibah, bencana, ataupun polemik yang ada di bumi Nusantara, terutama di negara NKRI ini, Indonesia ya. Para sahabatku semua, dalam menghadapi tahun 2026 ini memang masih penuh misteri, masih penuh dengan misteri, karena yang saya rasakan dan saya sering menggali diri, menyatukan diri dengan Sang Pencipta, menyatukan diri dengan semesta, dan bersinergi dengan unsur petunjuk-petunjuk yang kita gali dan kita dapatkan. Jadi ini saya untuk saat ini masih merasakan hawa ataupun suasana alam semesta ini memang naik turun persentasenya. Terkadang hangat, terkadang energi panas ataupun hawa panas yang memang luar biasa yang mengelilingi kehidupan umat manusia. Ini seluruh Nusantara ya. Jadi Indonesia ini lagi sedang mengalami gejolak gesekan semesta yang di situ berkaitan dengan
unsur kehidupan ataupun pola pikir manusianya sendiri. Jadi antara energi semesta ini memang sebenarnya berkaitan dengan pola pikir manusia, dari pikiran, dari hati, dari jiwanya, dari olah rasanya, dari segala tingkah laku atau tindak tanduk yang dikerjakan setiap harinya. Jadi di sini sinkron ketika unsur manusianya banyak mengalami gejolak, banyak mengalami gesekan, banyak mengalami huru-hara, pertengkaran, permusuhan, persaingan, ataupun keserakahan, kezoliman, dan bahkan bisa menyakitkan, menyakiti, melukai. Ini dari melukai badan, melukai hati. Ini yang memang di situ berkaitan dengan energi semesta. Dan energi semesta ini, seperti hawa panas yang kita rasakan ini, memang itu mengikuti energi umat manusia. Jadi ini apakah memang Tuhan sedang mengingatkan kita supaya kita stabil, supaya kita selalu ingat kepadanya, dan apakah memang ini suatu peringatan buat kita nantinya kita kembali ke akhirat, kita ini disuruh mempersiapkan bahwa di akhirat nanti kita ini sebenarnya harus memiliki banyak kesiapan gitu ya, karena kita akan kembali kepada Tuhan. Persiapan yang dimaksud itu persiapan bekal gitu ya. Bekal kita di sini itu banyak menjalankan kebaikan, banyak menjalankan berita Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, dan banyak hal-hal yang positif yang dilakukan, hati bersih, pikiran bagus, dan melakukan hal-hal yang paling disukai oleh Allah. Nah, ini adalah suatu bekal. Jika doa kita berkuat juga, jika unsur energi kita salurkan ke hal positif juga, ini memang yang disukai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini adalah bekal-bekal yang memang di situ untuk memperkuat di akhirat nanti. Dan masih banyak dari berbagai hal, dari ajaran-ajaran agama, dari ajaran-ajaran budaya, ajaran-ajaran luhur yang dimana di situ mengarahkan kita, mengajarkan kita untuk memberikan kebaikan kepada siapapun, ataupun memberikan manfaat buat banyak orang, ibadah, sedekah, berbagi kebahagiaan, ataupun membahagiakan banyak orang. Nah, ini bekal-bekal yang nantinya akan kita bawa di akhirat nanti. Dan ini kembali lagi ke alamnya. Jadi para sahabatku semua, saya melihat dan merasakan energi semesta ini memang kan hawanya panas. Terkadang hujan, terkadang panas. Dan ini menyimbolkan dengan adanya perbaikan bumi, ini unsurnya tuh dari unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api, ini sedang bergejolak dan masih bebenah terus-menerus. Di tahun 2026 ini memang saya melihat ada gambaran-gambaran musibah atau bencana yang memang itu dahsyat-dahsyat. Ini memang ada bencana-bencana ya di tahun ini, memang tergolong memang akan banyak memakan korban. Jadi saya melihat dan merasakan ini terutama di gunung ini. Gunung ini ada beberapa gunung di tahun ini yang memang nantinya itu akan mengeluarkan asap vulkanik ya. Nah, itu nanti, dan ini ada yang meletus juga. Jadi hawa ini yang sekarang kita rasakan ini memang semesta itu sedang mempersiapkan untuk hal itu. Makanya di sini kita merasakan hawa-hawa yang memang geringsang gitu ya, ataupun nggak enak lah ya, nggak nyaman kayak gitu. Dan itu unsur-unsur yang memang nantinya akan muncul, dan nanti disertai dengan unsur anginnya. Angin juga ini yang secara tiba-tiba ini akan datang itu
angin besar. Nanti ada di bulan-bulan tersebut, nanti di bulan Juni, Agustus ini angin-angin besar ini akan muncul. Dan ini bisa memporak-porandakan, memang memporak-porandakan rumah-rumah, pohon-pohon. Ini bisa menjadi musibah yang besar. Ini tetap harus kita hati-hati. Paranormal pun kembali menyoroti bahwa memasuki fase berikutnya di tahun 2026, tekanan tidak hanya datang dari daratan, tetapi juga mulai terasa kuat dari unsur air dan api yang semakin tidak stabil. Dalam penglihatannya, gelombang laut terlihat meningkat secara tidak biasa, terutama di wilayah seperti Aceh, pesisir Sumatera, hingga sepanjang Pulau Jawa dari timur sampai barat. Ia menggambarkan adanya pergerakan air yang tidak wajar, seolah membawa energi besar yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik dari sisi materi maupun keselamatan jiwa. Di sisi lain, ia juga merasakan adanya dominasi unsur api yang semakin menguat. Bukan hanya sekadar panas biasa, tetapi energi yang memicu terjadinya kebakaran, baik karena kelalaian maupun faktor yang disengaja. Dan unsur laut ya, unsur air maksudnya. Unsur air juga ini ada tanda-tanda yang memang dimana gelombang laut ini besar ya. Ada gelombang laut besar di berbagai wilayah yang saya pantau, saya rasakan. Memang ada di Aceh ya, di Aceh tetap, Aceh Sumatera, tetap di Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuknya. Ini kuat banget untuk gelombang besar. Dan efek dari gelombang besar ini memang ada korban-korban lah ya, korban jiwa dan korban harta benda ini yang akan terjadi. Jadi ini kita harus benar-benar antisipasi lah, harus hati-hati juga. Dan unsur tanah ini akan mengalami ini ya, saya semakin kesini semakin saya rasakan semakin kuat itu aroma memang hawa api gitu ya. Jadi ini banyak kebakaran yang melalui gesekan energi panas. Jadi kelalaian orang juga, kelalaian manusia ataupun malah justru kesengajaan. Jadi ini di tahun ini nih banyak unsur api yang mendominasi. Jadi unsur kebakaran ini di kota-kota besar, perusahaan atau pabrik ini bisa kebakaran. Nah, dan ini saya melihat ada memang di Jakarta, ini di Surabaya ini juga akan ada pabrik besar ini kebakaran. Ini didasari oleh kelalaian dan unsur kesengajaan. Nah, ini ada gambaran seperti itu. Namun di sini kita tetap harus mewaspadai dan tetap harus hati-hati. Dan saya melihat juga kebakaran hutan ini akan sangat mengganggu ya asapnya. Ini harus diwaspadai karena tanah yang memang memberikan energi kering ya, unsur airnya ini kalah. Jadi bisa jadi ini akan mengalami musim kemarau ya. Jadi saya melihat gambaran-gambaran tanah itu kekeringan, sawah-sawah itu kekeringan, dan banyak masyarakat yang butuh banget air dan kekurangan air, memang seperti itu. Nah, ini unsur tanah juga akan mendominasi juga, dan banyak musibah nantinya. Dan nanti di bulan-bulan mendekati akhir tahun juga nanti itu akan ada banyak pergeseran tanah dan tanah longsor. Nah, ini yang harus juga diwaspadai. Dan untuk musim-musim musibah ini ya, seyogianya sebagai umat manusia kan tetap kita itu harus benar-benar hati-hati, tetap benar-benar harus ingat kepada Tuhan, terus jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita lupa dengan Tuhan juga. Ya, intinya kita mempersiapkan dan harus tetap waspada. Jadi unsur-unsur tersebut jika kita bisa mencegah dengan apa? Dengan menyelamatkan dengan doa-doa kita, dengan sikap perbuatan kita, etika kita,
dan kita bisa menjaga lingkungan, ya insya Allah kita akan diberikan keselamatan. Walaupun tetap ada musibah atau bencana, kita itu selamat. Harta benda kita juga akan diselamatkan. Nah, di sini tergantung kembali lagi ke diri kita masing-masing. Di tahun ini memang tahun di mana itu banyak bergejolak gesekan. Jadi pikiran-pikiran manusia yang bergejolak bergesekan. Dan di sini saya merasakan juga energi keserakahan, energi yang merasuk di dalam tubuh atau pikiran orang-orang yang memang serakah, rakus. Ini banyak banget ini. Jadi nanti juga akan terlihat gitu satu persatu itu akan terlihat siapa-siapanya, dan itu akan jelas itu di expose kayak gitu. Nah, jadi tahun ini juga akan banyak orang yang memang terjerat di bidang tersebut gitu ya. Keserakahan, rakus, dan unsur-unsur kejahatan ini banyak banget meningkat ya. Nah, ini perlu diwaspadai supaya kita tetap terjaga dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang spontan yang berbuat ibaratnya itu zalim. Kita tetap harus waspada kayak gitu. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berjalan, kita tetap harus hati-hati. Dan unsur tersebut ini bisa mengarah ke kaula muda. Ini juga anak-anak yang baru remaja, kaula muda ini di tahun ini lebih banyak terpancing atau kepancing emosional. Walaupun misalkan di dalam suatu bentuk perkumpulan organisasi itu bagus sebenarnya, tapi ketika di situ gejolak egois ataupun merasa dirinya hebat, merasa dirinya bagus, banyak kawan, nah ini akan menumbuhkan rasa ego dan rasa pengen bersaing dengan kubu-kubu yang lain seperti organisasi ataupun ini perguruan silat ya, ataupun perkumpulan yang memang dibuat ya, dibentuk pada awalnya itu memang dasar awalnya itu bagus sebenarnya, tapi oknum atau orang-orang yang masuk di dalamnya ini ada yang memang menjadi provokasi atau provokator. Nah, ini akan menjadi polemik di tahun ini dan akan banyak perpecahan jika kita tidak bisa menghalau atau kita tidak bisa menjaga sikap, perilaku ataupun ucapan. Ini akan nanti menjadi petaka atau bahaya, jadi permusuhan dan jadi peperangan. Paranormal pun melihat bahwa memasuki fase ini, gejolak tidak hanya terjadi di alam, tetapi juga mulai terasa kuat di dalam kehidupan pribadi manusia. Dalam penglihatannya, hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, saudara, hingga lingkungan pertemanan, mulai diuji dengan berbagai gesekan. Kesalahpahaman, perbedaan cara pandang, hingga konflik kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, justru berpotensi membesar. Ia beberapa kali menyinggung bahwa kondisi ini berkaitan dengan energi panas yang sedang menguat. Energi tersebut bukan hanya terasa di alam, tetapi juga masuk ke dalam diri manusia. Dan saya melihat juga unsur kepribadian kita ya, di dalam lingkup ya, ini keluarga, saudara, teman dekat ini juga banyak orang mengalami gesekan hati, kesalahpahaman, gesekan pikiran, karena energi tersebut ini mengarah kepada umat manusia, dan disimbolkan dengan memang hawa panas ini ya. Ini yang saya rasakan, dan aroma api ini saya kuat banget untuk merasakan. Jadi ketika di situ energi api tersebut itu masuk ke dalam manusia dan manusia itu sendiri tidak bisa mengendalikan, tidak bisa memfilter, ini akan menjadi masalah gitu. Jadi saya melihat juga di dalam kepribadian, dalam kemasyarakat ini banyak yang gesekan gitu.
terutama itu keirian, dengki, kebencian, ini semakin meningkat gitu. Jadi persaingan yang nggak wajar. Terus saya melihat juga tindakan-tindakan yang memang seharusnya itu tidak dilakukan, itu benar-benar dilakukan dan nekat. Jadi karena hawa-hawa tersebut ini biasanya berkaitan dengan energi negatif ya, yang terutama bisikan setan, bisikan jin, ataupun energi negatif itu spontan itu masuk ke diri kita. Nah, ini akan menjadikan kekuatan untuk menuju ke tidak baikan. Nah, tapi jika kita bisa menjaga dan bisa menetralisir diri atau memfilter atau mempertahankan supaya energi tersebut tidak masuk, ya insya Allah kita akan selamat dan kita akan lebih mulia. Jadi saran saya dengan energi semesta yang sekarang memang terjadi dan antara kehidupan pribadi umat manusia juga ini bersinergi, ini kita harus banyak-banyaklah istighfar lah ya, kalau orang Islam ya istighfar, banyak-banyaklah kita menenangkan diri, dan kita harus benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semampu kita, sekuat kita selalu berdoa memohon keselamatan, perlindungan, supaya kita itu tetap selamat dunia dan akhirat. Insya Allah jika kita mampu untuk bisa melewati hawa yang sekarang kita rasakan, energi alam yang kita rasakan, ataupun unsur-unsur air, api, angin, tanah yang memang sedang masih berbenah, bergejolak, dan masih mengeluarkan energi aura negatif ini, ketika kita bisa mencegah, menghalau, dan kita tidak merasa terbebani atau tidak khawatir, tidak ketakutan, insya Allah kita akan selalu diberikan keselamatan dan perlindungan. Oke, para sahabatku semua, semoga kalian selalu diberikan keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, apapun bentuknya, apapun yang dihadapi, jangan sampai dipermasalahkan ataupun jangan menyalahkan. Namun di sini kita saling menguatkan. Dalam arti saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghargai, saling mensupport, dan saling memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.